Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, coba lihat teman-teman antum di kiri dan kanan. Apakah semua anggota kelas 2 hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya teman-teman. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan Arsyah, ketua kelas, pimpin doa bersama. Iya, selesai. Nah, teman-teman, semoga dengan memanjatkan doa tadi, pembelajaran kita berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Nah, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, kita mulai. 1, 2, 3. Iya, selesai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman karena antum telah menyanyi dengan semangat. Semoga semangat antum tetap ya dari awal hingga akhir pembelajaran kita nanti. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Nah, ya teman-teman. Nah, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, Safa? Iya, kita sudah belajar tentang teks narasi imajinatif. Kita kemarin membaca cerita tentang gajah dan semut. Ya, apalagi? Iya, kita juga sudah mengukur kemarin berbagai benda-benda yang ada di sekolah, di kelas kita ya, dengan menggunakan penggaris. Iya, kemarin kita juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk garis. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali akan belajar dengan materi yang baru. Temanya adalah hewan sahabatku di sekolah. Ya. Nah, hari ini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah antum harus bisa menemukan kosakata baru di dalam teks narasi yang akan kita baca bersama, yaitu tentang hewan sahabatku di sekolah. Kemudian yang kedua, antum harus bisa menemukan makna kosakata baru yang kita temukan di dalam teks narasi imajinatif tadi. Nah, kemudian yang ketiga, antum harus bisa mengidentifikasi satuan baku untuk mengukur panjang. Dan yang keempat, nanti antum harus bisa membuat sebuah karya seni rupa dengan mengeksplorasi unsur-unsur seni rupa berupa garis, bentuk, dan warna. Iya. Nah, baik, kita mulai saja dulu ya teman-teman. Sekarang silakan antum baca teks narasi imajinatif yang sudah Ustazah bagikan tadi. Nah, ya, sudah selesai membacanya? Nah, apa yang antum dapatkan di dalam teks narasi imajinatif tadi? Apa yang diceritakan di sana? Iya, menceritakan tentang kelinci dan siput. Di mana kelinci dan siput? Iya, mereka sedang bermain di lapangan sekolah. Apa yang mereka lakukan? Iya, betul Aisyah. Mereka sedang mengukur panjang jejak langkah siput pagi itu, ya. Nah, kemudian apa lagi? Iya, dia mengukurnya menggunakan penggaris. Ya, Arsya. Apalagi Arsya? Iya, dan ternyata di situ ditemukan panjang langkah siput adalah 30 cm. Nah, sekarang apa saja kosakata-kosakata baru yang antum temukan di dalam teks narasi imajinatif tadi? Yang pertama apa? Ya, Safa, panjang. Iya, kemudian apa lagi? Satuan baku. Iya, kemudian apa lagi? Sentimeter. Iya, kemudian apa lagi? Melompat. Iya, kemudian apa lagi? Mengukur. Nah, sekarang coba kita temukan bersama-sama apa makna dari kosakata ini. Yang pertama, panjang. Siapa yang tahu apa makna panjang? Ya, panjang apa? Iya, betul Aisyah. Panjang adalah jarak dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Ya, jadi itu dinamakan panjang. Panjang nanti bisa berbeda-beda ya. Ada yang 5 cm, 10, 30, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi tadi? Satuan baku. Apa itu kira-kira satuan baku? Iya, satuan yang sudah digunakan secara internasional atau dunia. Jadi semua orang di dunia sudah mengakui satuan itu.
Nah, apa contohnya? Contohnya tadi adalah sentimeter ya. Sentimeter, misalnya panjang langkah siput tadi diukur dengan sentimeter. Kalau diukur dengan langkah kan tidak sama ya. Langkah antara langkah kita dengan langkah orang tidak sama, bisa berbeda-beda. Makanya digunakan panjangnya adalah sentimeter. Kemudian apa lagi? Iya, sentimeter itu sendiri ya. Sentimeter adalah apa itu sentimeter? Ya, satuan baku untuk mengukur panjang. Jadi yang di sini untuk sentimeter hanya digunakan untuk mengukur panjang, bukan berat, bukan juga massa ya. Nah, kemudian apa lagi? Iya, mengukur. Apa itu mengukur? Kegiatan. Iya, kegiatan mengukur ya, menentukan panjang atau jarak. Itu yang dinamakan mengukur. Kemudian apa lagi? Melompat. Ya, melompat itu apa? Melakukan aktivitas melompat. Siapa di sini yang bisa melompat? Iya, semuanya bisa melompat ya, seperti kelinci yang melompat-lompat. Nah, itulah tadi 5 kosakata yang kita temukan dan maknanya sudah juga kita uraikan bersama-sama. Nah, kemudian Ustazah tanya lagi. Tadi berapa tadi katanya panjang langkah kaki siput? Berapa? Iya, 30 cm. Nah, pakai apa mereka mengukurnya? Kelinci mengukurnya pakai apa? Iya, menggunakan penggaris. Nah, jadi di belakangnya ditemukan kata sentimeter. Tadi Ustazah juga sudah jelaskan arti sentimeter itu apa? Iya, satuan yang sudah diakui internasional untuk mengukur panjang. Nah, jadi di sini panjang langkah siput tadi adalah 30 cm. Antum bisa lihat di penggaris antum. Ya, di penggaris antum coba perhatikan ada angka-angka dan di ujungnya ada tulisan cm. Ada tidak, Arsya? Iya, ada kan? Nah, itu adalah satuan untuk mengukur panjang. Nah, teman-teman, ternyata hari ini kita sudah belajar satuan baku dan kosakata baru. Nah, selanjutnya coba antum ingat lagi cerita hewan sahabatku di sekolah tadi. Setelah mereka mengukur panjang langkah siput, apalagi yang dilakukan oleh si kelinci dan siput? Iya, Asifa, mereka melihat anak-anak sekolah alam Aroyan sedang menggambar tokoh yang mereka baca, yaitu tentang menggambar kelinci dan siput. Nah, ya, bagaimana mereka menggambarnya? Iya, benar, mereka menggunakan unsur-unsur seni rupa yang sudah mereka pelajari. Apa saja itu? Iya, yang pertama garis. Garis apa saja yang mereka gunakan? Al-Said. Iya, garis spiral untuk menggambar siput. Garis apa lagi, Yusuf? Iya, garis lengkung untuk menggambar kepala kelinci. Garis apa lagi? Safa? Iya, garis vertikal untuk kakinya si kelinci. Nah, kemudian bidang. Bidang apa saja yang mereka gunakan? Iya, ada bidang lingkaran ya, Giska. Apalagi? Ada juga lingkaran yang panjang ya, melonjong gitu ya. Iya, kemudian warna. Warna apa saja yang Kak Antum temukan? Ada warna putih untuk bulunya kelinci. Apakah bulu kelinci cuma putih? Iya, boleh juga abu-abu atau warna coklat juga boleh. Apalagi warnanya yang lain? Siput, warnanya apa? Iya, boleh juga warna coklat atau abu-abu juga ya. Nah, kemudian kalau antum mau menggambar rumputnya boleh, atau menggambar pohon-pohonnya juga boleh. Antum berikan warna-warna kesukaan atau yang antum inginkan. Nah, sekarang tugas antum adalah membuat gambar kelinci dan siput sesuai dengan cerita yang antum dengar tadi. Silakan buat di kertas yang sudah Ustazah bagikan. Ya, sudah. Nah, teman-teman, setelah Ustazah periksa, alhamdulillah hasil kerja antum hari ini sudah baik. Nah, teman-teman, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, pertama kita sudah belajar tentang membaca dan memahami cerita teks narasi imajinatif tentang hewan sahabatku di sekolah. Ya, kemudian kita sudah menemukan di sana kosakata baru dan memaknainya. Apa saja kosakatanya tadi? Iya, ada panjang, ada mengukur, ada melompat,
ada satuan baku, dan juga ada sentimeter. Iya, pintar teman-teman. Dan kemudian antum juga sudah mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Apa itu satuan baku untuk mengukur panjang? Iya, Aisyah, sentimeter ya. Sentimeter yang sudah diakui di seluruh dunia. Kemudian, antum juga sudah mengenal unsur-unsur seni rupa, mulai dari garis, bidang, atau bentuk, dan warna. Nah, teman-teman, untuk tugas antum di rumah, silakan nanti antum ukur beberapa benda yang ada di rumah antum dan coba antum gambarkan juga dengan menggunakan unsur seni rupa yang antum ketahui. Nah, lembar kerjanya sudah Ustazah siapkan, nanti Ustazah bagikan dan antum kerjakan di rumah. Paham? Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini teman-teman. Kita sudahi dengan doa penutup pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.